Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oh ya, oke. Cek suara dulu ya. Oke, saya minta tolong ya. Kalau suara saya jelas, tolong ketik di chat jelas gitu ya. Ya, semuanya saja. Yang dengar suara saya jelas, silakan ketik di chat jelas. Oke, jelas ya, Mbak Dewi jelas, Mbak Puput, ya, Mbak Rara jelas, ya. Mbak Fidela, suara saya jelas enggak? Ya, jelas, ya. Mbak Puput gimana suara saya? Jelas? Ya. Oke, alhamdulillah jelas ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Semoga diberikan kemudahan. Kita awali dengan bacaan umul kitab bersama. Ya, biridaillahi wa li syafa'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pertemuan web meeting kali ini saya agendakan, saya rencanakan insyaallah 20 menit ke depan anak-anakku. Nah, semoga 20 menit ini bisa kita maksimalkan ya, karena harapan saya walaupun sebentar tapi penuh kebermanfaatan. Kita mulai pembahasannya untuk ulangan harian atau LKPD. Silakan coba mau bahas LKPD-nya atau mau bahas ulangannya? Halo. Halo, assalamualaikum. Ulangan, Pak. Oke, ulangan ya. Ya, ulangan. Oke. Naskahnya akan coba saya tampilkan ya, langsung aja ya. Nah, tapi saya nggak ngasih jawabannya ya, tapi saya hanya ngasih semacam rambu-rambu agar nanti kamu bisa jawab sesuai dengan rambu-rambu yang saya kasih. Ya, oke, bentar. Sudah tampil belum tampilan layarnya? Sudah. Udah ya. Nah, oke. Saya langsung ke ulangannya ya. Nah, oke, kisi-kisinya di sini sudah ada ya, kisi-kisi ulangannya. Nah, jadi KD-nya sebenarnya saya ngambil di mata pelajaran administrasi sistem jaringan ya. Tapi karena pandemi, maka semua pelajaran produktif digabung jadi satu dan arahnya yaitu sesuai dengan acuan ujian pada saat kamu nanti mengikuti ujian sertifikasi dengan label lembaga sertifikasi profesi. Dalam hal ini yaitu pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan menggunakan mikrotik ya. Nah, karena PJJ maka
untuk 2-3 minggu ini semenjak awal bulan Januari kita belajarnya menggunakan simulator network analyzer. Jadi pakainya itu menggunakan membuat hotspot sederhana. Nah, nanti kedepannya kita akan coba tawarankan ya ke kamu semuanya prakteknya bisa menggunakan mikrotik. Nah, maka oleh karena itu saya juga perlu masukan-masukan dari siswa ya. Nah, ini kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya tentunya sudah dibaca ya. Jadi di sini ada kamu menganalisis DHCP ya. Terus di sini ada juga SOHO. SOHO itu apa Pak? SOHO itu kepanjangannya Small Office Home Office. Jadi SOHO itu kita membuat semacam ya warnet lah ya. Kalau kamu paham ya. Jadi kita membuat jaringan skala kecil seperti warnet yang di dalamnya itu ada layanan serta fitur-fitur seperti internet ya. Jadi kamu bisa browsing ya, tapi dalam skala yang kecil. Nah, karena kita tidak menggunakan router mikrotik, maka skalanya jadi lebih kecil lagi ya. Bentuknya itu tethering ya. Jadi sarananya itu sangat menentukan kita praktek gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi namanya Network Analyzer. Nah, sementara untuk kisi-kisinya saya lewatkan saja ya. Nah, karena kita lebih cenderung ke pembahasan. Jadi Pak Guru bikin soal itu ada kisi-kisinya ya. Jadi nanti ulangannya itu ada tertulisnya. Karena di sini kan ada kognitif ya. Kognitif itu tertulis. Terus ada yang psikomotor. Psikomotor itu berarti kamu praktek ya. Nah, cara menilainya gimana Pak? Nah, ini saya perlu sampaikan. Kalau ulangannya dalam bentuk tertulis, berarti cara menilainya berarti lewat jawaban tertulis ya. Jawaban tertulisnya kan kemarin sudah saya pertanyaan tertulisnya kemarin sudah saya sosialisasikan. Nah, sudah saya kirim filenya ya. Nah, gimana Pak kalau untuk menilai yang praktek gitu kan? Nah, penilaian prakteknya berarti kamu melakukan suatu pekerjaan atau dalam hal ini kamu memperagakan sesuatu ya. Karena kan tidak mungkin ya kompetensinya praktek dinilainya kok pakai teori itu kan otomatis tidak sesuai dengan tujuan asesmen atau tujuan penilaian. Maka di sini agar saya bisa menilai, maka kamu nanti memperagakan, mempresentasikan dan dibuat dokumentasi dalam bentuk video. Oke, nah videonya yang seperti apa Pak? Nah kita bahas dulu ya. Nah jadi di sini juga ada nilai sikap juga. Oke, kita bahas dulu. Pembahasan yang pertama di ulangan harian. Satu, ada petunjuknya ya. Oke, dari petunjuk nomor 1, 2, 3 ada pertanyaan? Ada enggak? Nih sebelum saya masuk ke soal. Waktunya di sini 120 menit. Ini waktu ideal. Tapi pada saat kenyataannya Pak, sampai tanggal berapa pengumpulannya? Sampai dengan tanggal 31 Januari. Karena per 1 Februari itu kan dari sekolahan melalui kurikulum sudah dijadwalkan kamu tryout atau penilaian tengah semester. Ya, kelas 3 ya berarti penilaian akhir semester ya. Ya. Yang tengah semester berarti kan kelas 10, kelas 11 ya. Nah, jadi jadwalnya kalau di sini 120 menit ini ya, di sini. Tapi pelaksanaannya nanti bisa 4 hari. Jadi kamu misalkan ngerjain, Pak saya ngerjain waktunya mulai dari sekarang misalkan atau besok berarti kan tanggal 29 ya. Berarti kamu punya waktu tanggal 29, 30, 31 ya, 3 hari berarti kan. Ya, itu kan kalau ulangan saya sampaikan ulangan itu timing atau waktunya itu menit ya, Mas Mbak. Jadi kalau saya ngasih waktu 3 hari berarti kan 3 kali 24 jam itu berapa menit kan banyak banget ya. Nah, jadi kalau menurut saya ulangan harian dengan waktu estimasi waktu 3 hari ya 3 kali 24 jam atau 4 kali 24 jam itu sangat longgar waktunya ya. Nah itu jadi ulangan ini bukan tugas ya, kalau tugas kan waktunya seminggu 2 minggu itu kan, kalau ulangan waktunya sampai 3 hari kan berarti kan ya cukup panjang ya. Nah oke, silakan saya persilakan untuk bertanya dulu, silakan. Halo. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya akan coba jelaskan dulu ya. Petunjuk mengerjakan soal. 1, berdoa ya. Doa. Terus bacalah soal dengan cermat. Nah, terus kerjakan proyek dengan mempertimbangkan alokasi waktu. Jadi waktunya kan sampai tanggal 31 ya. Nah, di sini saya akan coba kasih gambaran dulu. Nah, di sini kamu di soal uraian itu kognitif, itu kamu melihat di sini ada topologi ya. Nah, kamu lihat ini ada 2 perangkat.
Jadi kamu harus nyediain 2 perangkat. Ya. Semuanya smartphone, cuman yang satu pakainya sebagai hotspot server, yang satunya itu sebagai klien. Nah, kemarin kan sudah dipraktekkan kan. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, gimana kalau misalkan saya nggak punya alatnya? Nah, kamu kan ada kelompoknya kan? Nah, silakan main ke tempat kelompokmu, itu kan. Silaturahim, ya kan, memperpanjang usia itu kan, tambah rezekinya, ya. Syukur kan nanti dikasih makan juga kan ya. Ya, banyak hal lah kita silaturahmi kan. Kalau ke tempatnya Pak Guru boleh enggak? Boleh, tapi harus dijadwal ya. Ya beri ke saya, itu kan. Nah, terus apabila nanti kamu memang kesulitan, kan bisa diskusi. 3 hari itu kan kamu bisa ngobrol sama teman-temannya kamu. Kebetulan ya cara nggak apa, bingung ya, itu kan. Bisa juga kamu diskusi tidak hanya di kelompoknya kamu, bisa dengan kelompok lain yang pembimbingnya sama dengan saya. Ya, ini nomor 1 ya. Jadi nomor 1 kamu nyediain alatnya dulu, terus setting alatnya sesuai dengan topologi. Nah, setelah topologinya jadi, ya, dan pastikan perangkatnya ada emulatornya. Nah, emulatornya di mana Pak? Di 2 perangkat atau di 1 perangkat? Nah, kita lihat dulu ya di sini ya. Perangkat mana yang bekerja sebagai DHCP client? Nah, yang bekerja sebagai DHCP client itu mana? Nah, DHCP itu apa kan harus tahu kan? Nah, perlu nggak kita menginstal aplikasi network analyzer-nya di 2 perangkat? Ya, kalau kamu bisa jawab pertanyaan ini tanpa menginstal aplikasi network analyzer, berarti kamu sudah paham. Tapi kalau misalkan kamu masih bingung, ya install aplikasi network analyzer, karena di situ kan ada informasi rincian ya, DHCP server, DNS server, dan lain sebagainya. Nah, silakan mau diinstal di salah satu perangkat atau dua-duanya, silakan. Intinya, prinsipnya, kamu mengerjakan soal ini berbasis pengalaman nyata. Jadi kamu praktek, nggak teori, itu kan. Kalau teori kan disangsikan kebenarannya, karena apa? Karena belum diperagakan atau belum dilakukan, itu kan. Ambil contoh yang paling sederhana, teori orang jujur, semuanya pasti tahu. Jujur itu adalah tidak bohong, itu kan. Tapi melakukan kejujuran, itu kan sangat sulit ya. Iya, pasti kita juga melakukan kebohongan. Nah, itu contoh ya. Jadi untuk menjawab nomor 1 ulangan walaupun teori ini kamu harus praktek. Ya. DHCP mana ya Pak? DHCP servernya yang mana itu kan? Ingat-ingat ya DHCP itu apa? Kalau kita connect dengan data seluler, dapat nggak kita IP-nya? Nah, berarti hotspot server itu DHCP apa? Nah, itu ya pertanyaan-pertanyaan itu jadi kuncinya kamu. Oh iya DHCP. Nah, kemarin kan lewat diskusi kamu juga udah tanya kan. Nah, diskusi juga penting itu. Diskusi sebenarnya bagian untuk pemanasan kamu sebelum ulangan. Jadi kamu udah punya persiapan. Ibaratnya kamu mau keluar kota itu kamu udah bawa bekal. Nah, bekal-bekal itu yang nantinya jadi amunisi kamu ketika sedang keluar kota. Nah, sama seperti ulangan ya harus ada bekalnya, persiapannya harus cukup. Itu ya. Terus pengaturan apa yang diperoleh ini sudah cukup jelas ya. Nah, jawaban dari kotak-kotak kolom ini nanti kamu bisa peroleh menggunakan aplikasi network analyzer. Apakah harus pakai ini, Pak? Ya, sementara saya batasi aplikasi emulatornya ini, walaupun sebenarnya ada banyak ya. Ya, kalau saya kasih contoh terlalu banyak, nanti siswanya yang kesulitan, karena tidak setiap perangkat itu support dengan emulator yang ada di Google Play Store ya, karena mungkin karakteristik alatnya memang belum mendukung. Oke, nomor 1 udah cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Halo, Assalamualaikum. Jelas ya? Oke. Nah, oke. Lanjut? Lanjut atau gimana? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, menang baik tadi. Oke. Nah, nomor 2. Oke, nomor 2 ya. Nah, nanti ini Mbak Fidela, Mbak Popot, dan semuanya yang hadir di sini. Ini kan meetingnya saya rekam ya. Meetingnya saya rekam. Jadi nanti yang berhalangan hadir, tak kirim videonya. Ya, nanti bisa diputer lah. Ini Pak Guru ngomong apa ya, yang kelalen. Nah, putar baik videonya. Insya Allah kalau dikirim lewat WhatsApp kan nanti kan terkompres videonya jadi ukurannya kecil. Oke, nomor 2 ya. Nah, di sini, jadi nomor 2 itu berantai. Nomor 2 itu
keberlanjutan dari nomor 1 ya. Jadi ini satu rangkaian prakteknya. Berdasarkan hasil konfigurasi pada langkah sebelumnya, jadi kan kamu udah mempraktekkan poin 1 ya. Nah, terus setelah dipraktekkan jaringannya jadi, terus diuji gitu kan. Nah, diuji. Nah, yang pertama yaitu pengujian server hotspot. Nah, servernya bisa nggak di-ping ya. Yang nge-ping siapa, Pak? Klien. Nah, kliennya yang mana? Nah, kamu lihat topologinya gitu kan. Dari yang di-ping IP privat atau IP publik. Nah, bingung misalnya. Di-ping sih privat atau publik ya? Nah, silakan dijawab sesuai dengan pengetahuan kamu. Boleh diskusi dengan temannya, Pak? Boleh. Sementara saya bolehkan. Ya, kamu boleh tanya sama temannya, tapi jangan tanya sama Google. Ya, kalau kamu tanya sama Google copy paste itu kelihatan. Ya, nanti jawabannya kamu tinggal tak copy paste, tak cari di Google loh, jawabannya di kocekang kan kelihatan. Tapi kalau hasil dari pemikiran kamu dengan kata-kata kamu, insya Allah dicari di Google itu kesamaannya nggak akan mungkin sama, pasti ada bedanya. Ya, itu. Jadi mohon untuk dijawab sesuai dengan dasar berpikir dan pengalaman kamu masing-masing. Pak, bingung Pak merangkai katanya, ya latihan. Ya, nggak ada sesuatu yang instan ya. Kita bisa jalan aja harus merangkak dulu gitu kan. Kamu bisa pakai sepeda motor juga tadinya kan latihan pakai pit gitu kan. Tiba warawiri jatuh berulang kali akhirnya bisa gitu kan. Nah, jadi ada proses yang harus kamu lalui ya. Nah, itu untuk yang A ya, yang B. Nah, yang B kan tinggal klik ya, alamat linknya. Kamu memeriksa IP publik untuk hotspotnya berapa, kliennya berapa, kunjungi ini. Nah, setelah diperiksa, gimana Pak? Ya ditulis ya. Untuk nomor 1 berarti jawabannya di mana Pak? Nomor 1 jawabannya ditulis di buku, nomor 2 juga di buku. Ya kayak kemarin kan dicatat ya. Nah, oke, terus yang C. Oke. Menyimpulkan mekanisme mendapatkan IP. IP privat sama IP publik dari praktek yang kamu lalui ya, itu cara perolehnya caranya gimana? Nah, itu kamu jelasin. Nah, ini berarti nomor poin yang C itu kamu udah praktek tinggal kamu menjelaskan gitu kan. Nah, ini untuk uji ya. Kamu punya semacam kerangka berpikir enggak dari praktek yang kamu lakukan gitu kan. Nah, jadi prinsipnya pembelajaran itu kan bagaimana cara kita mengkomunikasikan hasil belajar. Nah, kau wis praktek, wis ngelakoni, ya kan? Kira-kira saya bisa nggak mengkomunikasikan pengalaman saya dalam bentuk tertulis, gitu kan? Nah, sama seperti kamu melihat peristiwa, gimana kamu menceritakan peristiwa yang kamu alami? Nah, itu bagian dari mengkomunikasikan. Nah, ini kan ada di bagian C ya, salah satunya. Yang D, nah terus unggah hasil pengujian dalam bentuk screenshot. Nah, begini. Untuk yang D, anak-anakku, jadi kan yang nomor 1 kan ditulis ya, ditulis terus di screenshot ya, jawabannya di screenshot. Ya, artinya seperti buku kemarin kan di foto ya, di foto. Nah, terus yang D kamu udah praktek kan, screenshotnya kan ada. Nah, jadi antara catatan di buku kamu dengan foto-foto yang screenshot tentang praktek kamu itu dijadikan beberapa gambar. Nah, nanti gambarnya digabung dalam bentuk file PDF. Ya, itu kalau kamu bingung Pak, saya bingung Pak cara bikin file PDF-nya. Ya wis, saya berikan kemudahan. Wis uploaden gambarnya baik. Jadi fotonya yang ada catatannya itu foto, terus screenshotnya ya nanti dikirim juga. Jadi kamu mengunggah lebih dari satu screenshot. Screenshot pertama itu screenshot jawaban yang ditulis di buku. Screenshot yang berikutnya screenshot hasil ini apa? Hasil kamu praktek ya. Setiap screenshot biar saya mudah, gampang itu dikasih identitas file ya. Misalkan contoh ini nomor 1 ya, nomor 1. Nah, nomor 1 kan kamu nulis di buku ya. Nah, kita tulis nomor 1 titik ya, 1 titik misalkan Videla itu kan. Terus nomor 2 itu kan 2 titik ya, misalkan Puput misalkan. Nah, itu nanti ditulis ya. Jadi nanti saya ngeceknya gampang. 2A, 2B, 2C, 2D itu udah ada semua belum? Itu ya, dikasih identitas. Oke, sebelum saya lanjut untuk nomor 3, any question?
Ada pertanyaan? Halo? Oke, enggak ada ya? Lanjut. Oke. Nomor 3. Nah, nomor 3. Jadi kan kamu udah nyelesain nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, terus di sini kamu ngelengkapi, berarti ini kan ditulis di buku ya. Nah, ngelengkapi. Nah, kalau pakai data seluler, IP address-nya berapa, gateway berapa, DNS server berapa, IP public-nya berapa. Ini kan dapat IP public-nya dari langkah yang poin nomor 2B ya. Tinggal masukkan ke sini aja. Ya, data seluler, terus tethering gitu ya. Oke. Nah, data seluler maksudnya gimana, Pak? Perhatikan. Untuk topologi di sini ketika data seluler ini kan pasti data seluler kan, nggak mungkin dari tethering kan. Nah, jadi ini data seluler juga sekaligus sebagai hotspot server. Nah, ini berapa IP-nya, ya, IP publiknya. Nah, itu ya masuk ke sini. Nah, oke. Nomor 3 seperti itu ya, tinggal memasukkan saja. Nah, nomor 4. Oke, nomor 4. Nah, berdasarkan IP yang ada di topologi tersebut ya. Nah, lakukanlah pengujian. Jadi pengujiannya ada 2 kali ya. Nah, kalau yang di atas pengujian hasil konfigurasi, kalau yang ini pengujian koneksi host ke host, baik host dalam jaringan lokal maupun host yang ada di internet. Ya, ini kan. Nah, yang pertama, ya kan route ya. Yang dimaksud route gimana, Pak? Nah, di aplikasi network analyzer itu kan ada menu tools. Nah, di situ kan ada macam-macam kan. Ada DNS, ada ping, ada route, ada whois ya, macam itu ya. Nah, yang ditanyakan di soal route ya, kamu pilih route terus masukkan Amikom AC ID ya. Terus masukkan 888. Nah, perlu diketahui untuk nomor 4, setiap kali kamu praktek ya, kamu lakukan percobaan ya. Misal, ini tak kasih contoh ya, biar nanti punya bahan untuk presentasi. Kalau saya root pakai Amikom IC ID, tampilannya kayak gimana ya? Nah, kalau saya root pakai IP address, tampilannya kayak gimana? Apakah ada yang membedakan antara ketika kita menggunakan root dengan domain, dengan kita menggunakan root berbasis IP? Jadi root pakai domain sama root pakai IP bedanya di mana? Nah, itu kamu harus bisa menganalisa, menyimpulkan. Nah, nek bingung ya literasi. Ya, tanya sama saya, tanya sama di grup kan sudah ada fasilitasnya, tinggal diskusi saja. Nek memang kamu diskusi nggak bisa terbuka ya, karena belum terbiasa, ayo main ke tempat teman kamu. Ya, nek kepengen lebih jelas lagi diskusi sama Pak Guru, bisa saja, nggak masalah. Tapi akan lebih baik lagi ketika diskusinya ada di grup. Karena apa? Dengan di grup itu teman kamu kan bisa baca. Praktis otomatis yang lain juga ikut belajar gitu kan, juga tahu, oh iya anak ini ternyata rajin begitu. Nah, dan prinsipnya seperti ini anak-anakku PJJ ya, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Semakin kamu aktif maka Pak Guru akan semakin hafal dan semakin bisa memantau pengalaman belajar kamu. Ya makanya kemarin ada beberapa siswa yang saya tanya, Mas kenapa kemarin nggak aktif gitu kan. Ada alasan-alasan yang sifatnya terkait dengan masalah sarana prasarana. Tapi prinsip ya, anak-anakku semuanya, anak-anak di pendalaman itu PJJ itu wah luar biasa semangatnya. Ada yang ya naik ke gunung dan lain sebagainya. Ya ada yang pinjam buku di sekolahan. Ya, kebetulan sekolahan kita domisilinya kamu kan, insya Allah masih terjangkau sinyalnya lah. Dan saya rasa yang bisa menentukan keberhasilan belajar itu salah satunya yaitu pertama motivasinya kamu sendiri ya. Nah, dan saya doakan semoga apa yang kamu rencanakan, kamu capai di tahun revolusioner ini, tahun 2021 itu bisa tercapai ya. Ya, punya cita-cita yang tinggi ya. Oke. Nomor 4 jelas ya, ini tinggal praktek ya. Tapi perlu disimpulkan. Nah, mungkin untuk yang poin B ini, analisalah mana rute terdekat. Nah, saya akan coba ngasih kamu pertanyaan ya. Nek kamu lihat di peta atau di Google Map, nah itu kan pasti kamu udah pernah ya. Wah ini rutenya jauh, wah ini rutenya dekat. Nah pasti kan di situ ada standarisasi jauh dan dekat. Nah, oh iya Pak, standarnya itu kalau jarak tempuh gitu kan. Nah kalau kita menggunakan route ya, kita menggunakan route Amikom AC ID ya. Jadi kan ini kan membandingkan
kalau saya mau menuju ke Amikom ACID itu lebih dekat atau lebih jauh dari host 888. 88 kan miliknya Google ya. Nah, dekatan mana? Google apa dekatan Amikom gitu kan. Nah, itu kan praktek. Nah, sekarang hitung dekatnya gimana, Pak? Nah, itu root kan ada tampilan keluarnya kan. Nah, kamu lihat aja tampilan keluarnya jumlahnya berapa. Banyak mana? Banyak yang Amikom atau banyak yang 888? Nah, itu tolong dijawab. Nah, silakan. Pak, semua yang dipraktekkan dari A sampai dengan D itu bisa dipraktekkan semua, Pak? Bisa. Jamin semuanya bisa dipraktekkan. Pak, kalau error gimana, Pak? Cari errornya. Nah, itu tugasnya kamu ya. Diskusi dengan teman satu kelompoknya kamu, ya, browsing-browsing. Nah, kuota ente, ya, diskusi dengan saya. Gampang kan? Penting ono kemauan, ya iso enggak. 4 beda ya, selesai. Tinggal poin yang 5. Nah, setelah kamu mempraktekkan ini kan, nah pemeriksaan hingga langkah pemecahan. Terus di sini kamu disuruh untuk mengembangkan. Nah ini kan kembangkanlah, itu kan. Wah, ini soalnya angel. Ya memang seperti itu ya anak kelas 12 kalau tidak dikasih tantangan untuk menyelesaikan masalah ya otomatis nanti tidak terlatih ya. Jadi memang butuh latihan ya, butuh banyak variasi agar nanti kamu keterampilannya naik ya. Kalau perbandingan pengalamannya sedikit ya otomatis keterampilannya juga sedikit. Ada pepatah yang menyampaikan pengalaman adalah guru terbaik gitu kan. Nah itu jadi perbanyaklah pengalaman ya biar nanti pengetahuannya semakin berkembang. Nah di sini kembangkanlah jaringan agar koneksi internet berbasis real kabel ya. Jadi kan topologinya tadi kan satu hotspot server, satu HP gitu kan ya. Nah, ini kamu ngembangkan agar nanti yang bisa connect ke internet itu tidak hanya perangkat yang ada wirelessnya, tapi bisa PC atau laptop. Nah, Pak, saya nggak punya alatnya, gitu kan. Saya kemarin masih ingat pada saat PPG, itu kelas 12 TKD 1 itu ada beberapa anak yang pakai laptop. Nah ini memang masalah ya. Pak, ini memberatkan apa enggak, Pak? Ya, nanti saya akan coba kaji lah ya untuk nomor 5. Ya, karena ini kan, wah gimana ya, saya punya sambungan koneksi wireless, gimana cara menyambungkan ke PC atau ke laptop yang sambungannya kabel, gampangannya gitu kan ya, yang memiliki kartu USB wireless. Jadi gimana menyambungkan hotspot server ke perangkat PC atau laptop. Nah, tentunya di sini kamu harus punya. Kalau laptop kan sudah ada wirelessnya ya. Jadi yang punya laptop dicoba. Jadi apa enggak? Ya, prinsipnya itu ya. Nah, terus dari nomor 5 tersebut, terus kamu gambar topologinya. Gambarnya pakai apa, Pak? Nah, saya berikan kemudahan. Gambarnya cukup di buku, digambar. Nah, kalau bingung contohnya sudah ada. Ini kan nomor 1 sebenarnya ada contohnya ya. Cuman contohnya ini kan kliennya HP ya. Nah, nanti di soal nomor 5 selain ada HP itu ada PC digambar atau ada laptop digambar. Nah, begitu kan ya, nomor 5 ya. Jadi ngembangin hotspot servernya 1, kliennya 2. Yang satu HP, yang satu PC atau laptop itu ya, prinsip itu. Nah, silakan dikerjakan sebisanya dulu ya. Tidak harus ideal yang kudu yang nomor 5, dikerjakan sebisanya, tapi ya serius selesainya gitu kan. Nah, orang usah digawe mumet-mumet, digarap, dirembuk ya kan dengan teman-teman kamu ya dan dengan saya tentunya. Oke, nomor yang B. Nah, setelah dipraktekkan, terus diisi kan, tinggal diisi di sini. Nah, sudah selesai ya untuk yang teorinya. Nah, untuk yang praktek, jadi setelah kamu mengerjakan semuanya, prakteknya kamu ngomong seperti ini, tapi sambil praktek. Ya, saya kasih contoh openingnya ya. Misalkan gini, contoh misalkan ya. Misalkan contohnya ya misalkan Andi Prianto misalnya, ini contoh ya. Contohnya gini. Yang pertama, karena mau dibuat video presentasi ya, kamu harus pakai seragam sekolah. Ya, contohnya misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu perkenalan diri dulu ya. Nah, ngomong-ngomong terus pada hari tanggal ya kan, saya akan mencoba menyampaikan, memaparkan hasil dari pekerjaan ulangan harian saya tentang membangun smart office, home office, bilang gitu ya.
Nah, nanti praktek. Nomor 1 caranya gimana, nomor 2, 3, 4, 5. Gitu kan. Singkat saja. Nah, supaya nanti kamu bisa ngerjain seperti ini, tentunya kan kamu harus praktek dulu ya. Nek wis praktek, kok nggak bisa skenario sing abdomong nanti apa baik. Ya. Nah, kenapa saya wajibkan ya? Karena saya kepengen tahu masing-masing anak itu bisa benar-benar praktek apa enggak. Masing-masing anak bisa enggak mengekspresikan pengetahuannya lewat narasi. Ya, kamu bilang itu kan bisa enggak? Kan kelihatan. Ya, antara yang terlatih, yang belajar dengan yang belum terlatih atau belum banyak belajar kan kelihatan. Dan nanti penilaiannya itu komprehensif. Artinya saya juga bisa men-share hasil video itu ke grup WA agar nanti teman-teman yang lain juga memberikan masukan. Jadi nilainya bukan nilai segelemeda guru nih, enggak, tapi nilainya itu benar-benar real, apa adanya itu kan, sesuai dengan realita kemampuan siswa itu. Nah itu ya, jadi nanti yang video yang terbaik saya pasang di blognya saya, ya, itu untuk kenang-kenangan juga ya, luar biasa buat 12 TKJ. Oke, mungkin itu ya yang saya sampaikan. Oke. Sekarang mungkin sekitar 10 menit kurang lebih ya. Ini waktunya udah kebanyakan sebenarnya. Oke. Kurang lebih 1, 2. Ya, saya kasih sampai dengan 3 pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Halo? Boleh di chat ya, tanyanya ya, silakan. Nah, bagaimana? Oke. Mbak Fidela, Mbak Puput, Mas Zaki, Mbak Rara. Helm, Pak. Ya, oke. Pertanyaannya mau ditunggu di web meeting atau lewat WA saja? Lewat WA saja, Pak. Oke, kalau begitu saya akhiri ya. Untuk yang di web meet, saya ucapkan terima kasih. Video nanti saya kirim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.